Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, syaraib, dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya, dan demikian kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat. Dan kita selalu berharap kepada Allah perkumpulan ini sampai ke surga. Kemudian kita lupa kita bersalawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, masuk kita ke hikmah yang ke-250 dari Al-Hikam Al-Wahidah. Oleh Imam Ahmad bin Wa'illah Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulum asra'i dan dari wujudi asari ala wujudi asma'i wa bi wujudi asma'i ala subudi awsafi بثبوت أوصافه على وجود ذاته إذ محال يقوم الوصف بذاته. أرباب الجذب يكشف له ثم يردهم إلى شهود الأوصاف ثم يرجعهم إلى التعلق بأوصافه ثم يردهم إلى شهود آثاره. والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين، لكن بمعنى واحد. ربما يلتقي بالطريق هذا بترقي وهذا بتدليل. Itulah hikmah yang ke-250 dari Al-Hikam. Para muhibbin rahimahumullah, dalam hikmah ini banyak hal yang beliau bicarakan. Setidaknya ada di sini 6 perkara. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, asma'ullah, nama-nama Allah. Yang ketiga, awsafuhu, sifat-sifat Allah. Yang kelima, zat Allah. Kemudian yang keenam, beliau bicara tentang majzub. Dan yang terakhir, beliau bicara tentang salik atau salik. Para muhibbin rahimakumullah, dan lebih wujudi azali ala wujudi asma'i. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dengan ciptaan-ciptaan
dia tunjukkan dengan ada nama-nama, karya-karya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan nama-nama Allah, dan nama-nama Allah itu menunjukkan kepada sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya itu menunjukkan kepada zatnya. Ilmu halun ayyakum al-wasfu binafsi, karena mustahil sifat itu ada sendirinya tanpa ada zatnya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala dalla bi masnu'ati, bahwasanya Allah menunjukkan, Allah menunjuk dengan apa Tuhan menunjuk? Maka menunjuk orang diri kita. Allah menunjukkan itu dengan segala ciptaan-ciptaan. Ciptaan-ciptaan itu seperti diri kita. Allah menunjukkan dengan ciptaan-ciptaannya, hewan minal hayawan wal jibal was sama wal ard. Apa ciptaannya? Hewan, gunung, langit, bumi, wa ghairiha, dan selain. Itu menunjukkan kemana? Ala wujudi asma'ihi, atas nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan-ciptaan Allah, gunung, kita lihat apalagi yang paling dekat, bumi, itu menunjukkan kepada nama-nama Allah. Berapa nama Allah? Ada 99 yang disampaikan Rasulullah SAW dalam satu kesempatan. Tambah lagi dengan nama-nama Allah yang lain. Jadi ciptaan-ciptaan ini menunjukkan kepada nama-nama Allah. Fa'idza ra'aita syai'an minha ila qawliyat, sesuatu daripada makhluk itu, makhlukat itu, fa'lam, ketahuilah, annaha khalqun min Allah, dari Allah al-alim, yang bernama Alim, Al-Qadir, yang bernama Al-Qadir, Maha Kuasa, As-Sami', yang Maha mendengar, Al-Basir, yang Maha melihat, Ar-Rahman, Maha pengasih, Ar-Rahim, Maha penyayang, seterusnya. Jadi apapun yang kita lihat di alam semesta ini, apapun, diri kita sendiri masuk, dan kita lihat diri kita itu, maka kita mesti mengetahui bahwa itu adalah merupakan sebuah karya atau ciptaan dari yang Maha mengetahui, dari yang Maha Kuasa, dari yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha pengasih, Maha penyayang, dan seterusnya. Lihat batu, lihat bumi kan? Saya asma'i, dan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradta an ta'lama, bila engkau hendak mengetahui, wa tanzura, memandang, ila madluli bismillahirrahmanirrahim,
kepada yang ditunjuk nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita hendak melihat, hendak mengetahui apa yang ditunjuk oleh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, anzur, maka tengoklah ila abdihil muti', kepada hamba-Nya yang taat. Apabila kita melihat hamba Allah yang taat kepada Allah, melihat hamba Allah yang salih, yang takwa kepada Allah, kita lihat dia, maka itu adalah merupakan yang ditunjuk yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau ada orang taat kepada Allah, kalau ada orang takut kepada Allah, maka itu merupakan sesuatu yang ditunjuk oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu. Kita semua tahu nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu nama. Nama itu adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada perbuatan Allah. Pengasih, penyayang. Kemana dia menunjuk? Kepada orang yang taat kepada. Dari orang sembahyang, dari orang baca Quran, lihat orang menuntut ilmu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Pengasih, Penyayang. Wa idza aradta an tanzura ila madluli ismihil muzilli wal muntaqir, bila engkau hendak melihat, hendak mengetahui apa yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Muzil yang menghinakan, Al-Muntaqim yang menyiksa, anzur ila abdihil asi, tengoklah hamba yang maksiat kepada Allah. Bila engkau ingin mengetahui, ingin melihat apa yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Muzil, Al-Muntaqim, Maha menghinakan, Maha menyiksa, itu ada nama Allah. Nama Allah ada Al-Muzil yang menghinakan, ada nama Allah Al-Muntaqim yang menyiksa. Apa yang ditunjuk dengan nama itu? Yang ditunjuk dengan nama itu adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hendak melihat nama Allah Al-Muntaqim, Maha menyiksa, hendak melihat nama Allah Al-Mudil yang menghinakan, itu lihat orang maksiat. Lihat orang yang maksiat. Kalau kita ingin melihat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemana ditunjuknya? Tuh lihat orang yang taat, lihat orang yang salat, lihat orang yang menuntut ilmu, lihat orang yang baca Quran. Itu merupakan apa yang ditunjukkan oleh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa idza aradta an tanzura ila madluli ismihi Al-Jabbar, kita hendak melihat nama Allah ada Al-Jabbar, Maha memaksa. Allah itu kalau memaksa siapapun kada kawahannya. Karena dia punya nama Al-Jabbar. Kalau hendak melihat nama Allah Al-Jabbar itu, kemana menunjuk? Lihatlah Al-Fakir, orang fakir. Dan itu orang fakir. Orang fakir itu merupakan mazhar, penampakan nama Allah Al-Jabbar. Allah itu Maha menggagari. Siapa hendak fakir,
Semua adalah hendaknya susah. Semua adalah hendaknya. Tapi karena itu yang ditunjuk oleh Al-Jabbar orang ini, maka dia susah. Dia orang susah, orang fakir itu merupakan yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Jabbar yang maha menggagah. Wal marid, orang sakit. Nak melihat nama Allah Al-Jabbar lah, masuk ke rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit itu merupakan mazhar penampakan dari nama Allah Al-Jabbar. Semua yang terbaring di rumah sakit itu adalah hendaknya situ. Adalah hendaknya. Tapi karena Allah ini ada punya nama Al-Jabbar yang maha sewinang-winang, maha menggagai. Apa yang dikehendaki mesti jadi. Ada bisa dilawan, ada bisa ditantang, ada bisa dihindari. Nah, orang-orang sakit, orang-orang miskin ini merupakan yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Jabbar. Jadi inilah yang berputar di dalam hati kita. Inilah yang berputar dalam hati kita. Kita melihat ada orang yang senang, ada orang yang kaya. Ada orang yang kaya kita lihat. Kita ingat bahwa itu merupakan sesuatu yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Ghani Maha Kaya. Kita melihat ada orang berilmu, ada orang alim, maka di situ kita melihat bahwa itulah yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Alim yang Maha Mengetahui. Nah, jadi semua nama-nama Allah Asmaul Husna itu merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada kita keberadaan. Kita berkumpul dalam satu ketaatan kepada Allah, berkumpul dalam sesuatu yang disuruh oleh Allah, maka kita sedang ditunjuk oleh nama Allah Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Hadi yang berpetunjuk dan sebagainya. Karena ditunjuk oleh nama Allah itu, maka kita bisa berkumpul tadarus Al-Quran, kita bisa berkumpul menuntut ilmu agama. Seandainya orang ditunjuk oleh nama Allah Al-Mudir yang maha menghinakan, Al-Muntakim yang maha menyiksa, maka pasti orang itu akan jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah. Jadi apabila kita melihat ada orang maksiat, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, setampan secantik apapun dia, kalau dia sedang maksiat, maka itu menunjukkan kepada kita bahwa ialah orang yang ditunjuk oleh Allah dengan namanya Al-Mudir, menghinakan, Wal-Muntakim, dan yang maha menyiksa. Kalau kita melihat ada orang taat kepada Allah, kita melihat ada orang salat, melihat ada orang menuntut ilmu, maka itulah yang ditunjuk oleh nama Allah yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hadi, dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah. Bisakah kita demikian? Bisakah kita menjadi orang yang seperti itu? Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat ada orang kaya, itu merupakan maghdur,
yang ditunjuk nama Allah Al-Ghani. Kita melihat ada orang sakit, kita ingat bahwa inilah yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Jabbar. Allah itu maha menggagahi. Nah, kita tidak akan bisa yang demikian itu kalau kita ada mengetahui Asmaul Husna, asma-asma Allah. Dan Allah menunjukkan biwujudi asalihi, dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah ini menunjukkan apa? Ada wujudi asma'i, atas nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang dicipta Allah itu semua mengarah kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita mesti mengetahui tentang nama-nama Allah itu Al-Husna, yang baik, yang indah. Para muhibin rahimahullah, jadi belajar kita Asmaul Husna, membaca kita Asmaul Husna. Kalau kita tahu Ar-Rahman artinya ini, Ar-Rahim artinya ini, Al-Malik artinya ini, Al-Qudus artinya ini, As-Salam artinya ini, Al-Mu'min artinya ini, Al-Muhaimin artinya ini. Kenapa? Kan dengan mengetahui nama-nama Allah itu, ini merupakan modal kita untuk bisa menjadi seorang salihin, untuk bisa menjadi orang yang melihat sesuatu itu perbuatan Allah yang menunjukkan namanya. Nah, jadi kita mesti mengetahui wujud Asmaul Husna, karena ini lanjutan daripada tauhid ilmu. Kita sudah meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Allah berbuat itu menunjukkan bahwa dia ada punya nama. Ada orang kaya, kita lihat, mustahil dia kaya sendiri. Orang kaya itu menunjukkan kepada nama Allah Al-Ghani yang maha kaya. Ingat, di situ kita kepada Allah. Ada orang dari, kita ingat nama Allah Al-Jabbar. Allah itu maha sulina-ulina. Siapa hendak dari Allah menghendaki al-Qawaid. Jadi tauhid fikir itu la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Itu keyakinan kita. Apapun yang ada di alam semesta ini semua merupakan perbuatan Allah. Tidak ada satupun yang ada diperbuat oleh Allah di alam. Juga perbuatan Allah, ciptaan Allah. Neraka kan ciptaan Allah juga. Kawannya apa? Orang saleh penciptaan Allah juga. Orang maksiat penciptaan Allah juga. Beruntung orang-orang yang saleh, celaka orang-orang yang maksiat. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang terlepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah namanya tauhid fikir. La ilaha illallah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Dan ini bukan bahan ucapan, dan ini bukan bahan tulisan, tapi ini i'tikad yang ada di dalam hati. I'tikad yang ada di dalam hati. Apapun yang kita lihat, kita mesti la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, kalau itu sudah kita kuasai, sudah jadi dalam diri kita akan menanjak ke tauhid asma, tauhid nama-nama Allah.
kita bisa mengembangkan demikian. Melihat ada orang alim itu merupakan seseorang yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Alim. Kita melihat ada orang kaya itu merupakan orang yang ditunjuk oleh nama Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kita melihat ada orang yang sukses akhiratnya, sukses dunianya. Kita melihat bahwa itu yang ditunjukkan oleh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi ini merupakan tingkatan yang kedua sesudah kita tauhid fikir. Fikirnya tauhidkan bahwa tidak ada sesuatu di alam semesta ini melainkan ciptaan Allah. Nah, itu sudah masak dalam diri kita. Kalau itu sudah masak, ya tingkat dalam hati kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, hati kita selalu mengatakan tidak ada yang memperbuat sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah mengetahui di sini bahwa ini matang dalam diri kita, banyak sifat tercela yang tersingkir di tubuh kita. Adakah kita iri pada lagi? Adakah kita dendam pada lagi? Kenapa? Karena kita sudah punya keyakinan apapun yang terjadi itu la ilaha illallah. Nah, kalau ini sudah, kita masuk yang kedua kepada tauhid asma, mentauhidkan nama-nama Allah. Ya, sampai kita melihat segala sesuatu ciptaan Allah. Itu yang pertama, itu sudah jadi bertambah. Melihat ada orang alim, itu merupakan mazhar daripada nama Allah Al-Alim. Melihat orang ini mazhar daripada nama Allah Al-Alim. Melihat orang macam ini melihat kita gunung, ini. Nah, ini mesti memerlukan penguasaan kita kepada Asmaullah Al-Husna, nama-nama Allah. Karena semua itu akan terlepas daripada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini merupakan tugas kita untuk mengetahui, memahami apa-apa itu Asmaullah Al-Husna. Karena ini nama-nama yang menciptakan kita, nama-nama yang memberi rezeki kepada kita, nama-nama yang memberikan segala keperluan kita. Ini nama-namanya, ini mesti kita kenali. Alangkah bodohnya kita kalau kita kada kenal dengan nama orang yang selama ini selalu berbuat baik kepada kita. Alangkah bodohnya kita kenalnya kada tahu. Orang hari-hari materi duit, materi baras, materi macam, masa kita tahu marahnya siapa? Nah, jadi akal kita, akal menuntut bahwa kita harus mengetahui nama-nama orang yang berbuat, siapa nama-nama. Kalau sudah kita kenal nama-namanya yang 99 ditambah yang di luar 99, maka kita bukan lagi ingat ini adalah merupakan perbuatan Allah. Ini ada tambahan. Tadi ada orang baik, kita lihat nama Allah yang berhasil penyayang. Melihat orang baik ini merupakan mazhar daripada nama Allah yang menjamin. Ada tambahan darinya. Para muhibbin rahimahumullah. Setiap orang yang berakal,
setiap orang yang berakal, dia pasti ingin tahu, ingin mengetahui secara mendalam, ingin tahu siapa yang berbuat baik kepadanya, siapa yang menciptakan dia selama ini. Nah, itu ada akal, kayak hayawan, ayam kita umpamanya, kita perlu tahu orang kita siapa. Apakah kita kayak ayam itu kan? Kita perlu tahu, penting makan hari-hari. Nah, kalau kita ingin menerima tiap hari pemberian Allah, tapi kita kadang ingin banyak tahu tentang dari siapa ini, apa bedanya kita dengan hayawan? Nah, para muhibbin rahimahumullah. Nah, inilah manusia setelah dia mengetahui bahwa tidak ada yang berbuat ini kecuali Allah, lalu dia sudah berpindah kepada tauhid asma, tauhid sifat. Asma, sifat hanya kita kepada zat. Jauh pada kita ingin kasih itu. Dan semua harusnya jalan lebih tahu. Saya tahu anak pada kuitannya. Asmaul Husna. Ini nama Allah itu ada 99 yang disabdakan Nabi dalam satu kesempatan. Ditambah banyak lagi yang di luar 99. Macam Al-Hannan, Al-Mannan 299. Nah, semua itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada apa yang ada di alam semesta ini. Setelah kita meyakini tidak ada yang berbuat kecuali Allah, sudah kita, ini pun sudah luar biasa kalau kita bisa di sini. Karena segala macam sifat-sifat yang tercela banyak yang terhindar di situ. Kita akan naik kepada tauhid asma. Kita latih diri kita, kita biasakan diri kita untuk selalu mengetahui, menghadirkan asma-asma Allah dalam kehidupan kita. Para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq." Apa firman Allah artinya? Aku palingkan dari ayat-ayatku. Asma-asma Allah, ayat-ayat Allah. Nama-nama Allah 99 ditambah yang lain itu bagian dari ayat-ayat Allah. Nah, itu dipalingkan Allah. Dari siapa? Dari orang yang bersifat sombong, bersifat takabur. Akan bisa itu. Kalau kita masih ada sifat sombong dalam diri kita, kita tidak akan bisa menerapkan dalam hati kita yang demikian. Tidak bisa, walaupun kita tahu, tapi kita tak bisa. Ini Allah yang menyatakan, orang-orang yang bisa menerapkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini orang-orang yang hatinya itu tidak ada berpelihara keinginan sombong. Sombong itu yang selamat hanya Rasulullah dan Nabi-Nabi Rasulullah ini. Kalau kita kan akan selamat daripada kesombongan. Tetapi yang dituntut Allah kepada kita, jangan mengingun sombong, jangan dipelihara.
Ayo kita kadang-kadang datang kucing ke rumah, tapi jangan dipelihara. Sifat sombong itu datang kepada diri kita, segera kita buangi, kita sesali, kita tobat kepada Allah. Apa itu sombong? Merasa diri kita baik, itu bagian dari sombong. Merasa diri kita ini bersih, merasa diri kita ini mulia, itu bagian dari sombong. Siapapun kita, sealim apapun kita, setakwa apapun kita, kalau kita merasa bahwa diri kita bersih, kita jatuh ke lubang yang paling rendah. Hilang kesarian kita, hilang ketakwaan kita. Orang yang ahli maksiat, orang yang ahli dosa, satu saat dia berpikir bahwa diriku yang paling hina di muka bumi, diriku yang paling jahat di muka bumi, maka dia akan naik derajatnya kepada orang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini renungan dalam hati, bukan diucapkan. Apabila diucapkan, ini justru membahayakan. Kawan-kawan misalnya, orang laki, orang ini, siapapun, aku ini banyak dosa, aku ini orang jahat, aku ini orang ini, tapi di hadapan orang, ini berarti kesombongan. Tapi kalau itu di tempat sendiri, di dalam hatinya, kalau dia mendangkalnya saya kepada Allah, aku ternyata orang yang hina, aku orang yang jahat, aku orang yang kada tahu diri, aku orang yang sombong. Makanya aku tidak mengerti Asmaul Husna ini, apalagi menerapkan dalam kehidupan. Aku orang buruk. Nah, ucapan-ucapan hati yang demikian itu bisa menolong kita, bisa meninggikan derajat kita dari lembah kehinaan ini. Tapi dari dalam hati anaknya, laki-laki kah, bini-bini kah, mau merenungi. Nah, orang-orang yang mau merenungi demikian, ini mau dapat petunjuk Allah, sehingga dia diberi Allah pengertian, pemahaman tentang nama-nama Allah. Sesudah dia berhasil melewati tauhid af'alnya. Para muhibbin rahimahullah. Jadi yang kita bicarakan adalah tingkatan kedua daripada tauhid. Pertama, tauhid af'al, bahwa kita yakin la ilaha illallah, tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa. Kemudian hati kita meyakini demikian, lalu hati kita selanjutnya bersambung ke tauhid asma. Asma Allah yang disabdakan Nabi dalam satu kesempatan itu ada 99. Ditambah itu sudah cukup mewakili daripada asma Allah yang lain-lain yang di luar daripada 99 itu. Jadi pelajarilah nama-nama Allah 99. Kita boleh santai, kita boleh piknik, nakal Cina kah mana kah, tapi ini sudah kita kuasai. Ini sudah dalam diri kita. Waktu sudah kita habiskan ke situ. Kita kan dituntut Allah, kita pucuk-pucuk pos kemari Tuhan ada itu berdiri. Memang secara hukum fikih ada gerakan kita nggak kemana biar, ada gerakan. Tapi ada tuntutan. Nanti kita di akhirat tuntutan Allah. Para muhibbin rahimahumullah. Jadi kita beriman, kita bersungguh-sungguh yang demikian. Ini yang
disuruh Allah bahwa urusan dunia itu hanya disisipi oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunia. Itu jangan kata ingatannya urusan dunia itu perlu juga kita ini. Artinya apa? Kita mesti sibuk dengan akhirat kita, sibuk dengan pengetahuan ilmu agama kita, sibuk dengan taat kepada Allah. Jadi Tuhan apa? Kalau sana sibuk dengan dunia. Ingat di dunia itu ada juga yang dipikirkan anak, bini, macam-macam. Artinya apa? Nah, sibuknya kita urusan akhirat. Tapi dunia jangan dilupakan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang menghalangi kita dari naiknya kita ke suatu tingkatan mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menghalangi kita salah satu di antaranya adalah sifat takabur dalam hati kita. Kita merasa besar, kita merasa lebih mulia daripada siapapun. Dari orang kafir sekalipun. Kenapa? Pada tahu berusia aku mati aku kafir, ini berislam. Siapa tahu? Nah, dan ajaran tasawuf diajarkan bahwa seseorang itu mesti merasakan dirinya lah yang paling hina. Dirinya lah yang paling hina. Ini ada dalam bagian tafakur seseorang. Bahwa diriku lah yang paling hina, diriku lah yang paling banyak dosa, diriku lah yang paling banyak maksiat kepada Allah. Nah, kalau kita membiasakan diri demikian dengan perasaan-perasaan itu, maka Allah akan membuka pintu kepada kita. Pintu apa? Pintu mengenali nama-nama. Dan ini merupakan tangga kedua daripada tauhid, tauhid asma. Para muhibbin rahimahumullah. Jadi belajarlah, perdalamlah tentang nama-nama Allah itu, karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan kita segala-galanya. Sangatlah aib kalau kita kadang-kadang sangat tercela kalau kita tapi tahu orang-orang yang selama ini berbuat baik kepada kita. Para muhibbin rahimahumullah. Jadi hikmah yang ke-250 ini sangat banyak yang dibicarakan beliau. Malam ini kita hanya sampai kepada bahwa Allah menunjukkan kepada kita dengan ciptaan-ciptaannya ini bahwa Dia itu ada mempunyai nama-nama. Ada orang pintar, ada orang hebat, macam-macam. Kuasa ini, bisa itu. Dan itu hati kita ingat bahwa ini adalah merupakan ya Allah, perbuatan Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa. Dan tambah hidupnya lagi. Tambah hidupnya. Bahwa ini adalah ya Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Bahwa ini ya Allah, perbuatan Allah Al-Jabbar yang Maha Mengasihi. Anda orang kaya, inilah ya Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Dan ini hubungannya ini adalah dengan Asmaul Husna. Setelah kita tauhid af'al bahwa ini merupakan perbuatan Allah, dilanjutkan dengan Allah yang mana? Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Alim, Allah yang Maha Kuasa. Para muhibbin rahimakumullah. Ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah itu kita pelajari lagi, kita pahami lagi supaya bisa menambah pengetahuan kita agar kita bisa menjadi orang yang mentauhidkan asma nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih dalam hikmah yang ke-200. Hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam